Pemirsa, peristiwa Jalan 16 di Lenteng Agung menjadi perhatian publik karena tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi dan juga keamanan infrastruktur perkotaan. Sejauh mana pengawasan dan juga pemeliharaan infrastruktur di Jakarta untuk membahasnya langsung sudah bergabung dari luar studio dengan Nugraha Haryadi, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Jakarta, dan juga Adrian Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Selamat sore Bapak-Bapak, Pak Medi, Pak Adrian. Apa kabar keduanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Heranov. Ya, Terima kasih. Selamat sore juga para pemirsa. Pak Adrian sehat? Alhamdulillah. Oke, saya Assalamualaikum langsung warahmatullahi wabarakatuh. Terima terlebih kasih banyak dahulu atas undangannya. ke Pak Medi. Apa yang sudah dikerjakan Pak sejauh ini? Jadi dari Dinas SDA, seperti itu sudah Hmm, dilaporkan oleh tim CNN, bahwa hmm, kami sudah memasang box culvert ukuran 2 meter, hmm, itu sepanjang 15 meter di lokasi terjadinya Jalan Amblas. ya, Dan hari hmm, ini kita sudah melakukan penutupan jalan hmm. di pukul 14.00 sampai nanti besok tanggal 2 Juni hari Selasa jam 5.00 sudah kita buka kembali. Jadi Hmm. hari ini ada pembetonan di lokasi Jalan Amblas, di mana untuk pembetonan memerlukan waktu kurang lebih 8 jam Oke. untuk kering dan bisa digunakan oleh masyarakat pengguna jalan. Kurun waktu 3 hari saja Pak, sudah bisa efektif diperbaiki atau butuh waktu lama agar bisa dilewati oleh kendaraan? Untuk bisa dilewati, hari ini seperti saya sampaikan, Hmm, mulai pukul 14 tadi sudah dilakukan penutupan karena oke. sedang ada pembetonan. Hmm, Dan besok pagi, hari Selasa pagi, jam 5, itu insya Allah kita hmm. sudah bisa dilewati kembali jalan tersebut. Karena memang untuk beton perlu waktu untuk kemudian bisa kering. Jadi nanti insya Allah pukul 5 pagi, masyarakat pengguna jalan bisa menggunakan kembali Jalan Raya Lenteng Agung tersebut. Tapi Demikian. Pak Santo selaku apa ya Kadis SDA Jaksel menyebut Pak, total waktu pengerjaan secara keseluruhan berlangsung hingga 2 minggu ke depan. Artinya masih butuh waktu lama ini. Betul? Untuk Hmm, jalannya itu bisa dilewati besok pagi, insya Allah. oke. Hmm, Tapi mungkin ada beberapa pengerjaan-pengerjaan di hulu dan hilirnya, terutama di PHB tersebut, yang memerlukan penanganan lebih lanjut, hmm. tapi tidak mengganggu aktivitas daripada jalan tersebut. Baik. Sudah dideteksi Pak apa penyebabnya sehingga Jadi timbul kerusakan ini? Aja ya, 16. Ah, ya kerusakannya itu salah satunya itu yang paling utama ya hmm, penyebabnya itu adalah dari konstruksi yang memang konstruksi saluran air tersebut, air bawah tanah yang memang sudah lama Pak, dari tahun mhm. 1980-an, kurang lebih 46 tahun, Oke. 45 tahun, 14 tahun, dan Hmm, adanya penurunan kondisi struktur hmm, sehingga kemudian aliran air menggerus material tanah yang ada di sekitarnya, yang ada di atasnya. Kemudian ada kekosongan di bawah badan jalan, hmm. sehingga daya dukung dari jalan tersebut mengalami penurunan. Dan Baik. akhirnya jalan tadi amblas, Pak. Itu mungkin yang Hmm. menjadi penyebab utama. Tidak terdeteksi dari jauh-jauh hari sehingga ada mitigasi di situ Pak? Ya, jadi Hmm, kami sebenarnya sudah berapa awalnya sudah melakukan perbaikan, tapi memang secara parsial, hmm. artinya belum menyeluruh. Setelah kami perbaikin, ternyata itu memang ada kegagalan, bukan kegagalan, adanya kerusakan struktur Baik. secara menyeluruh. Makanya Hmm. kami membongkar itu semua demi keamanan daripada pengguna jalan dan juga masyarakat, sehingga kemudian artinya kami membutuhkan waktu untuk perbaikan di lokasi tersebut. Baik, saya langsung beralih ke Pak Adrin. Brin, dari statement tadi apa yang bisa menjadi catatan Anda, Pak Adrin? Sekaligus juga saya ingin tahu, Pak, apakah kondisi tanah atau perubahan geologi di daerah tersebut telah dianalisis oleh pihak-pihak tertentu sebelumnya dari kacamata Anda? Baik, terima Hmm. kasih banyak. Jadi dengan kejadian Jalan Amblas itu sebenarnya kan sangat penting dilakukan monitoring ya, pemantauan, kemudian juga upaya-upaya perawatan terutama untuk infrastruktur yang sudah tua, yang sudah waktunya sudah cukup lama sejak dibangun. Hmm. Jadi itu sangat penting untuk melakukan pemantauan apabila ada gejala-gejala jalan itu mulai turun ya, Mhm. itu perlu diantisipasi apakah ada kaitannya dengan seperti yang terjadi di Lenteng Agung ini, ada saluran air bawah tanah Hmm. yang kira-kira sudah mulai rusak
sehingga itu bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan sebenarnya mendeteksi void ya atau rongga itu bisa menggunakan alat georadar, Pak Nugraha. Jadi kalau Pak, misalnya pemerintah DKI punya alat georadar, apabila ada indikasi jalan mulai turun, mungkin itu perlu bisa dilakukan survei georadar untuk mendeteksi apakah ada gejala-gejala rongga yang sedang terbentuk di bawah permukaan jalan, Pak, sehingga nantinya bisa diantisipasi upaya-upaya untuk mengatasi hal tersebut. Kalau untuk pemetaan ini mungkin belum banyak dilakukan ya. Biasanya kita melakukan kegiatan itu sifatnya bukan preventif tapi rehabilitasi rekonstruksi ya. Oke. Jadi dari pelajaran apa yang terjadi di Lenteng Agung ini menurut saya sudah selayaknya nanti pemerintah DKI melakukan pemetaan terutama daerah-daerah jalan yang kira-kira sangat penting sangat penting bagi masyarakat terutama apabila ada gejala-gejala mulai terjadinya penurunan. Seperti itu tanggapan Silakan saya. dijawab Pak Medi, apakah sudah punya alat georadar dan juga di mapping potensi lainnya berikutnya di kemudian hari? ya, baik Pak, terima kasih masukannya Pak Adin. Memang kami dari Dinas SDA, sesuai dengan arahan Pak Wagub dan juga Ibu Kadis SDA, sedang melakukan pendataan-pendataan lokasi-lokasi terutama tadi saluran air bawah tanah crossing di DKI Jakarta yang usianya memang sudah cukup, misalnya di bawah tahun 90-an pembangunannya. Karena setiap konstruksi pasti punya umur, punya usia, di mana nanti perbaikan-perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas SDA untuk lokasi-lokasi yang memang perlu penanganan segera. Jadi untuk itu Dinas SDA sudah melakukan pendataan dan sedang melakukan pendataan terus-menerus. Oke. Sebenarnya kami juga sudah melakukan pendataan melalui PT Jakarta 1, tapi memang kita tambah lagi dengan tambahan usia. Usia dari konstruksi atau mungkin saluran-saluran yang ada di bawah tanah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi sudah punya georadar, alat tadi yang dikatakan oleh Pak Adri? Kami sudah punya alat Pak untuk mendeteksi lokasi-lokasi, ada di UP4 kami, semacam georadar untuk kemudian bisa mendeteksi mana-mana saluran-saluran air yang memang belum atau sudah masanya untuk kemudian bisa kami adakan pemeliharaan. Ya. Demikian. Kembali ke Pak Adrin, apa mitigasi berikutnya yang harus disiapkan oleh Pemprov, Pak? Ya, mitigasi itu kan berarti kita mencegah terjadinya suatu kejadian ya, Oke. yang mempunyai risiko. Jadi salah satu upaya yang perlu dilakukan yang pertama kali itu pendataan, pemetaan infrastruktur di bawah permukaan jalan yang kira-kira usia sudah tua gitu ya. Kemudian dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. Apabila memang dideteksi sudah ada jalan yang mulai turun permukaannya, maka jika sudah diketahui penyebabnya maka segera dilakukan penanganan ya. Baik. Seperti itu. Baik, apakah ada metode baru yang tengah disurvei oleh pihak BRIN sehingga muncul kajian untuk memperbaiki, untuk menstabilkan tanah, pergeseran tanah di ibu kota ini bisa dicegah bahayanya oleh masyarakat, Pak? Ya kalau dari kami kan lembaga penelitian ya. Jadi Oke. yang biasa kami lakukan tuh mendeteksi adanya fenomena rongga yang terbentuk di bawah permukaan tanah. Nah kalau di Jakarta sendiri karena memang tidak ada yang kita sebut dengan batu gamping, jadi fenomena sinkhole yang sempat tercetus gitu ya di masyarakat tuh bukan hal yang terjadi seperti di Lenteng Agung, tapi ini memang fenomena yang berkaitan dengan masa fungsi dari infrastruktur yang ada di bawah permukaan jalan seperti itu. Jadi kalau metode banyak sekali yang bisa digunakan ya, metode untuk geofisika salah satunya georadar ataupun metode geolistrik untuk memetakan adanya keberadaan rongga di bawah permukaan. Ya seperti itu. Yang kemudian kalau untuk mengatasinya ya kalau misalnya menggunakan box culvert itu suatu hal yang memang bisa digunakan, dipersilakan. Tapi kalau misalnya itu berkaitan tidak dengan adanya saluran air, memang rongga itu terbentuk, ya itu memang harus di-grouting ya, dimasukkan campuran semen sehingga tanah itu menjadi kuat kembali untuk menerima beban kendaraan di atasnya. Baik. Ya, bisa dipahami ya Pak Medi ya, tidak ada fenomena sinkhole sebenarnya terjadi di Lenteng Agung. Ya, bisa Pak. Nanti mungkin juga kami bekerja sama dengan BRIN karena memang dari Pemda DKI khususnya Dinas SDA sudah berapa kali melakukan kerjasama dengan BRIN. Nanti mungkin kami akan mencoba kontak dari teman-teman dari BRIN untuk kemudian kami bisa dibantu bagaimana kemudian bisa mempetakan, mendata lokasi-lokasi yang memang rawan daripada amblas atau penurunan.
Demikian. Pak Medi, apakah ada potensi gangguan bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan Jalan Amblas Lenteng Agung, baik itu sistem drainase maupun aliran air sekitar Lenteng Agung, apakah turut memperparah kejadian ini? Nah, sampai saat ini tidak ada. Baik. Jadi semua masih berjalan dengan normal karena memang itu hulunya di Danau UI Baik. dan kemudian lewatin PHB UI dan kemudian lanjut langsung itu mengalir ke Sungai Ciliwung. Jadi sampai saat ini tidak ada terdeteksi adanya gangguan di masyarakat. Yang juga harus menjadi perhatian Anda, Pak Medi, ada area galian utilitas Mampang Pesanggerahan di wilayah Jaksel. Insiden kemacetan, penyempitan jalan kerap terjadi di lokasi itu dan bukan selalu akibat ambles, Pak, tapi melainkan proyek galian kabel utilitas dan gorong-gorong yang sedang dikerjakan. Apa yang sudah dikerjakan sejauh ini nih dari keluhan masyarakat di Mampang Pesanggerahan? Jadi kalau untuk keluhan masyarakat itu pasti Pemda DKI menindaklanjuti, tapi mungkin bisa lebih detail bisa ditanyakan oleh Dinas Bina Marga, Baik. bagaimana kemudian bisa diantisipasi, karena memang kami Dinas SDA untuk utilitas itu adanya di Dinas Bina Marga. Baik. Terakhir ke Pak Adrin, apa yang menjadi closing statement Anda sehingga ini menjadi perhatian Pemprov dan juga pihak-pihak tertentu menghindari potensi kejadian berikutnya di Jakarta? Ya, kata kuncinya memang perawatan ya. Baik. Perawatan itu hal yang sangat penting, terutama pada infrastruktur yang sudah sangat tua, dengan melakukan pemetaan adanya kalau sudah ada gejala-gejala jalan katakan turun permukaannya, itu berarti ada sesuatu yang terjadi di bawah permukaan jalan tersebut, apakah ada kaitannya dengan adanya saluran air bawah permukaan ataupun karena memang terjadi gejala pergerakan, misalnya akibat di sisi luarnya itu ada aliran air yang sangat deras ya. Baik. Nah, itu menurut saya hal yang sangat penting untuk dilakukan pemetaan, pendataan, kemudian dilakukan upaya mitigasi sesuai dengan skala prioritasnya. Baik, perlu itu Pak ya, Pak Medi ya, pemeliharaan, pengawasan tetap dikerjakan di Jakarta, menghindari Baik, potensi Pak. berikutnya. Terima Masukannya. kasih untuk waktu Anda, Bapak-Bapak berdua. Pak Nugraha Haryadi yang akrab disapa Pak Medi sebagai Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Jakarta dan juga Pak Adrin Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih semua, terima kasih pemerintah.